Terima kasih sudah klik video ini, tapi ajak lalen, gas, klik tombol subrek, karena subrek itu gratis, nggak pakai DP, dan nggak pakai ngangsur per bulan. Dengan subrek kamu support channel ini terus untuk upload video setiap saya libur kerja dan pas musim liburan. Hahaha. Selamat menonton, enjoy! Halo guys, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mengisolasikan diri di hutan. Ini hutan nih. Ini kebun karet, Kalian yang berada di kota jangan sampai lupa untuk isolasi diri ya, di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena situasinya sangat berbahaya kalau kita pergi-pergi. Jadi tetap di rumah aja. Kalau saya ya ini. Hari ini isolasi di hutan ya. Mantap. Oke teman-teman, hari ini saya mengisolasi diri di ladang kebun karet. Nah, ini kebun karetnya. Hari ini agenda kita mencari rumput untuk makan ternak ya. Karena saya di kampung, jadi ya kerjaan saya ya ini membantu orang tua. Ini rumputnya sudah dapat satu keranjang, nanti bakal kita tambahin lagi sampai banyak ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat nih cara mencari rumputnya, atau bahasa Jawa itu ngarit. Bisa teman-teman nanti lihat kayak mana sih caranya. Nah di sini teman-teman, ini kebun karetnya sudah mulai rusak ya. Kalau kita lihat nih udah mulai rusak nih. Kebun karetnya sudah mulai rusak, jadi hitam-hitam gini bentuknya tuh. Bisa lihat tuh. Nah tuh, dia mulai hitam-hitam karena ya mungkin udah umur atau cara melukainya, menderesnya itu tidak baik. Jadi ya kayak gini pohon-pohonnya. Nah untuk teman-teman yang punya pohon karet, tetap dijaga ya, tetap dikasih pupuk ataupun cara memotongnya itu harus baik. Nah tujuannya supaya bisa bertahan lama dan pohonnya juga bagus, untuk hasil karetnya juga bagus. Nah untuk hari ini itu harga karet menurun ya teman-teman. Harga karet sangat anjlok untuk tahun ini, ditambah lagi adanya wabah virus corona, jadi semakin menurun. Jadi ini kebun karet ayah saya tidak dipotong ya teman-teman, tidak dipotong, tidak dideres, dia diliburkan ya karena harga karet yang menurun. Kemudian pohonnya juga dipotong ya, ada tuah dan tidak banyak hasilnya. Jadinya ya terlihat semak. Ini sengaja disemakkan untuk diambil rumputnya untuk makan ternak ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk teman-teman tetap mengisolasi diri di rumah ya, supaya terhindar dari virus corona. Kalau saya mengisolasi dirinya di kebun karet seperti ini. Nah teman-teman, saya juga nanti akan melihat-lihat tempat-tempat mancing waktu saya kecil dulu ya. Soalnya saya dari SMA, dari kecil sampai SMA saya itu besar di sini di kampung, dan ini wilayah saya waktu kecil. Jadi saya tahu tempat-tempat di mana tempat mancing, di mana yang bisa untuk kita jelajahin. Jadi bisa dibilang ini tempatnya aman. Nanti kita tengok-tengok juga spot mancing. Nanti kita lihat juga tempat-tempat mancing yang ada di sebelah sana. Itu di belakang sana itu ada aliran air atau paret ya teman-teman. Jadi di sana kemungkinan banyak ikan. Ya saya tidak tahu juga. Mungkin dulu itu tempatnya dalam teman-teman. Jadi ikan-ikan seperti lele, lembat, gabus itu masih ada. Tapi kalau untuk sekarang kurang tahu ya, soalnya di hulu sana itu dulu ada hutan tapi dibukain menjadi kebun sawit. Nah kemungkinan ya kalau dibuka otomatis tanah itu abrasi, jadi kemungkinan sekarang paretnya dangkal. Tapi ya kita lihat dulu ya teman-teman. Sekarang jam 10 ya teman-teman. Sekarang jam 10, saya dengan adik saya ini yang megang kameranya sedang istirahat habis mengambil rumput tadi. Nanti bakal kita tambahin lagi rumputnya menjadi banyak ya teman-teman, supaya satu hari ini kita nggak cari-cari rumput lagi untuk makan ternaknya. Karena di kampung ayah saya itu punya ternak
tidak mau melepaskan ternaknya. Jadi ya otomatis kita cari makannya ya dengan cara dicarikan rumput atau dikaret. Kalau seandainya kambingnya itu diliarkan, itu bisa jadi kita nggak cari makanan lagi. Tapi resikonya kalau diliarkan itu ya pertama mudah penyakitan, kemudian nggak pulang ke kandang, kemudian bisa jadi dicuri orang dan dimakan hewan buas seperti ular ya teman-teman. Soalnya kita nggak tahu dia mainnya kemana, ataupun dia bisa saja makan kayak pupuk, racun dan rumput yang udah diracun tuh ya teman-teman. Jadi itu tidak bagus. Lebih bagus ya di kandang, diternak, kemudian dikasih asap-asap, dibersihin, diaritkan, dicarikan rumput, dan yang pasti kita rawat, dan pupuknya itu kotorannya itu jadi pupuk teman-teman. Nah itulah untungnya kalau ternak. Nah kebetulan kambing ini kambing kampung ya, kambing kacang bahasanya. Nah jadi dia nggak bisa diambil susunya. Kemungkinan untuk nggak tahu nih, kemungkinan kalau saya ada rezeki tahun depan saya bakal upgrade nih, mau cari kambing etawa. Kan kambing etawa mahal teman-teman, dan itu perawatannya tentunya sangat lebih perawatan itu lebih disiplin lagi lah, lebih ketat lagi daripada kambing kacang ini. Karena kambing etawa itu dia perawatannya harus bersih dan higienis ya teman-teman. Saya tahu sendiri, saya pernah nonton di YouTube tuh kayak mana sih perawatan kambing etawa. Nah teman-teman, untuk bulan ini, hari ini saya nih libur kerja itu belum sampai tahu ya sampai kapan, soalnya tempat kerja saya ditutup juga. Nah jadi selama di kampung ini konten-konten saya ya mengenai kampung ya teman-teman, mengenai peternakan, suasana di kampung dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk kalian yang baru datang ke channel saya, tonton semua video-video saya teman-teman, karena konten ini channel ini berisi vlogging, edukasi, dan juga hiburan teman-teman. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk mampir ke channel saya dan juga subscribe, tombol yang ada di bawah, kemudian di like, di komen, dan di share. Jangan lupa untuk komen-komen yang positif teman-teman, beri masukan kepada saya supaya saya bisa bikin konten yang lebih menarik dan tentunya sangat memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Nah teman-teman, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya gimana cara mengarit ya, cara mengambil rumput yang baik. Dan juga nanti saya bakal tunjukkan kepada teman-teman situasi kebun karet yang semak ini yang semak, dan kemudian banyak hewan buasnya juga sih. Makanya kita harus hati-hati dan lihat-lihat nih, lihat ke atas siapa tahu ada lebah, lihat ke bawah siapa tahu ada ular, karena cukup semak ya teman-teman. Nah saya sekarang berada di gubuk. Saya buatan Jepang bahasanya buatan Jepang. Jadi ini cukup keren ya teman-teman ya. Kalau untuk di kampung ini cukup keren kali nih. Ini untuk makan di sini saya selera kali makan di kampung nih teman-teman. 3 periuk pun bakal habis di sini, sayur apapun, karena nafsu makannya tinggi di sini. Soalnya suasananya asri teman-teman. Apalagi campur gerimis-gerimis atau hujan-hujan ya teman-teman. Nah teman-teman, saya beritahu kepada teman-teman semuanya bahwasanya kebun ini nggak tahu lah, entah tahun depan, entah sampai itunya besar bibit sawitnya, karena sebentar lagi bakal ditumbang sebagian yang udah tua-tua, yang kayak gitu tuh udah pendek-pendek itu udah mati, itu bakal yang pendek itu kan bakal dikasih pohon sawit ya. Nah yang kemarin yang saya videokan yang pertama dulu itu, yang video yang udah saya upload tuh, itu sudah saya kasih tahu sama teman-teman, ada bibit sawit di halaman rumah ayah saya. Nah itu bakalan ditanam di kebun ini teman-teman. Jadi kebun ini nggak lebar, kemungkinan ya kurang dari 2 hektar lah, tapi mudah-mudahan kalau ditanamin sawit tidak terlalu capek ya untuk mengerjakannya. Soalnya itu dikerjakan atau dipanen hanya 2 minggu satu kali. 1 bulan tuh 2 kali panen teman-teman. Kalau kebun karet ini setiap hari kita sadap ya, atau kita deres supaya getahnya itu keluar. Nah itu memakan tenaga ataupun memakan waktu yang sangat capek ya teman-teman, karena kita tahu setiap hari kita datengin, dan kemungkinan
halangan tertentunya itu ada di cuaca teman-teman. Kalau kebun karet ini, kalau di cuaca itu kalau musim panas getahnya tidak ada, kemudian kalau musim hujan itu susah menajamnya karena pohonnya basah. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang ada punya niat untuk berkebun itu dipikirkan matang-matang apakah mau berkebun karet ataupun sawit. Kalau di kampung saya ini ada 2 perkebunan karet dan sawit, jadi 2 itu identik kali di kebun saya karena melihat struktur tanahnya atau struktur wilayahnya itu sangat cocok untuk ditanamin 2 ini. Oke teman-teman, nanti saya akan tunjukkan situasinya dan teman-teman bisa lihat nanti cara saya mencari rumput yang kayak mana sih caranya, soalnya saya belajar juga sama adik saya nih. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini adik saya sedang mengambil rumputnya ya. Jadi caranya segitu, pakai sarung tangan ya teman-teman, supaya tidak kena binatang ataupun tidak kena rumput yang tajam tuh ya, kebeler gitu teman-teman. Adik saya masih kelas 2 SMA ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk makan kambing itu pakai rumput paitan tuh, yang kayak gitu rumputnya. Nih saya zoom nih. Nah yang kayak gini teman-teman, ini di kampung saya namanya rumput paitan. Ini sangat bagus untuk kambing. Nah teman-teman, pohon karetnya ini lumayan getahnya, sebetulnya udah lama nggak dipotong. Bisa nggak fokus ya? Nah ini, nah lumayan kan teman-teman, tapi sayang pohonnya sudah hancur gini. Ini kalau kita potong lagi besok kita deres, ini nggak bagus, sakit dan capek. Nah ini udah lama kali teman-teman nggak dipotong teman-teman. Udah lama ya. Ya saya mau mendampingi adik saya mencari rumput tadi ya. Jadi teman-teman, tidak sembarangan rumput untuk bisa dimakankan sama kambing ya teman-teman. Kalau misalnya kita ternak di kota yang tidak ada kebun yang ada rumputnya, kita bisa menanam rumput sendiri teman-teman. Bisa pakai rumput gajah ataupun bisa juga kita memakai makanan yang buatan itu, aku tidak tahu namanya apa teman-teman. Yang jelas itu cukup menarik ya kalau kita kasih ke ternak, karena udah lengkap, ada obatnya dan tidak tidak natural kayak ini. Kalau ini kan kita nyari sendiri, memang asli dari rumput. Kalau misalnya sakit ya nggak tahu sakitnya itu karena makanan atau memang kambingnya. Nah cuaca hari ini lumayan cerah ya teman-teman, lumayan cerah. Biasanya kalau dulu waktu saya kecil, waktu saya SMP, SMA dulu kan saya sering bantu ke sini kan. Ini banyak sekali teman-teman burung teman-teman. Dan hari ini juga banyak sebetulnya teman-teman. Cuman karena udah agak siang mungkin ya, saya tidak tahu juga nih. Atau karena pohon di sana itu di sana itu ada dulu hutan di sebelah sana sebelum dibuka. Dulu ada hutan, mungkin karena diganti dengan kebun karet atau kebun sawit ya mungkin hilang. Itu motor kita yang pakai teman-teman. Nah itu di gubuk kayak tadi ya teman-teman, dapat banyak. Tetap isolasi diri ya teman-teman di rumah. Kalau saya di kampung, karena di kampung juga dilarang mudik teman-teman. Saya mudiknya sebelum wabah corona atau PSBB diterapkan teman-teman. Jadi bisa pulang kampung, dan kerja saya juga udah di lockdown teman-teman, udah di PHK, udah dirumahkan semua teman-teman. Jadi otomatis saya bisa pulang kampung.
Oke teman-teman, saya mau ngecek apa namanya, aliran air ya, atau paret yang ada di depan sana. Oke, ikuti saja ya teman-teman. Siapa tahu tempatnya bagus, nanti kita bakal coba untuk pancingin. Tapi kita harus hati-hati teman-teman, soalnya ini semak sekali. Sorry teman-teman kalau videonya goyang-goyang, soalnya saya pakai handphone. Kamera saya tertinggal di Pekanbaru. Saya lebih suka sih pakai handphone untuk bikin videonya, karena pakai kamera ribet ya teman-teman. Kalau pakai handphone kan tinggal pakai handphonenya dipegang, rekam kapan aja, bisa dibuka, bisa dimainkan untuk game juga bisa kan. Kalau pakai kamera susah teman-teman, kita harus buat cadangan baterai lagi. Ini cukup pakai HP 2, satunya untuk rekam audionya, yang satunya untuk videonya. Udah keren. Nah jadi teman-teman, di belakang sana, di sana itu bisa saya tahu. Nah di sana itu ada pohon duren ya teman-teman. Itu pohonnya sangat besar sekali, dan dulu buahnya, wow, itu namanya duren jantung teman-teman. Dulu buahnya banyak teman-teman. Waktu saya kecil saya pernah jaga durennya teman-teman. Nah di bawahnya situ ada apa namanya, di bawahnya itu ada aliran air atau paret. Ini kita mau cek dulu teman-teman, siapa tahu aliran airnya bisa banyak, dan dalam banyak ikannya, bisa kita pancingin. Kayaknya udah lama kali nggak didares sama mama saya, ini udah hampir bulan-bulan ini. Nah ini teman-teman, pohon durennya besar ya. Wow, wah di sini banyak rumput nih. Nah itu, wah paretnya dangkal nih. Tuh di bawah tuh ada paretnya teman-teman. Sepertinya paretnya dangkal teman-teman. Aduh, nggak bisa kita apa nih, kita buat pancing. Ya udahlah kalau gitu, kita ke atas saja, kembali ke gubuk ya. Ya teman-teman, ini hasil kita cari rumputnya. Ini cara simpel aja ya teman-teman, tidak masukkan karung, supaya kita cepat dan bisa cepat pulang. Ini rumput yang bisa untuk makan kambing ya teman-teman. Ini sangat bagus nih. Oke, tadi saya sudah ke bawah juga teman-teman, sudah lihat lihat paret tadi ya. Itu adik saya soalnya tuh paling jauh. Saya di gubuk aja lah, capek soalnya. Jadi saya sudah lihat-lihat juga kan, lihat paret yang ada di bawah sana. Di bawah sana, dan itu paretnya dangkal teman-teman, benar-benar dangkal. Dulu sangat dalam teman-teman, sekarang udah dangkal karena mungkin hutan yang ada di sana. Nah di sana itu udah ditumbangin dan dijadikan kebun sawit ya teman-teman. Jadi sangat disayangkan, tapi mau kayak mana lagi, itu untuk cari makan ya, untuk ladangnya dia pula ya kan. Nah teman-teman, jadi hari ini kita nggak jadi masang bubu lah teman-teman, nggak jadi masang pancing di paret tuh karena dangkal. Kemungkinan ya ada video berikutnya untuk kita mancing ya teman-teman. Karena kalau nggak afdol nih kalau kita berada di kampung tapi kita tidak mancing teman-teman. Saya sering mancing dan saya juga hobi mancing teman-teman. Gimana teman-teman kalau saya buat konten mancing teman-teman? Tapi tetap di channel ini saya masukkan teman-teman, karena ini channel favorit saya. Nah kita udah selesai cari rumputnya teman-teman, saatnya kita bungkus. Saatnya kita ikat ya teman-teman, biar nggak kabur pakai karung. Ini adik saya rajin kali nih. Saya sama adik saya, besaran adik saya teman-teman, makanya dia rajin dan kuat tenaganya. Apa katamu? Banyak cerita. Banyak cerita kata teman-teman.
Oke teman-teman, video kali ini saya cuman ngasih tahu teman-teman gimana cara mencari rumput untuk ternak. Kemudian saya mengasih tahu apa namanya ini, kebun karet ayah saya yang udah lama nggak dipotong, nggak dideres lagi karena rusak ya. Jadi saya kasih tahu sama teman-teman, kasih tips ya, bahwasanya kalau punya niat untuk buat kebun, bisa nih dipilih kebun karet atau kebun sawit. Dan juga kalau udah punya kebun harus dijaga ya teman-teman, harus dirawat, dikasih pupuk, dan juga untuk pengambilan hasilnya dijaga dan dirawat teman-teman. Jadi teman-teman, cukup sekian aja video saya kali ini. Akan ada video selanjutnya yang sangat menarik tentunya untuk teman-teman. Semoga memberi edukasi, memberi ilmu kepada teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel saya, dengan cara klik subscribe dan juga like. Jangan lupa untuk tinggalkan komen teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa stay tune terus di channel Yantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.